Bang Ege, menjawab Ya. pertanyaan yang menggantung tadi, apakah Oh. mungkin jangan-jangan Gibran sesuai dengan diprediksikan oleh Prof. Makmun tadi? Ya, tergantung dari posisi kita. Sebelumnya saya ingin mengatakan dari 3 penampil besok ya kan agak dekat dengan Gibran. Itu sesuatu yang menguntungkan, mungkin hasil undian. Dan sudah dinyatakan oleh Budiman Sujatmiko misalnya, salah satu yang kayaknya coachingnya ya, ikut berlatih bersama itu, bahwa itu adalah bidangnya Gibran betul gitu. Nah, lepas daripada itu dia sudah pernah juga punya pengalaman debat loh di Jawa Tengah melawan Bagjo itu, Bagio dan Suparjo. Ya agak banyak lucu-lucunya di sana. Ini Mas Dodi tahu nih apa yang terjadi di situ misalnya. Nah, lepas dari itu yang mau saya katakan besok itu tergantung posisi kita-kita nih, Andromeda, Tisa, saya, Prof. Makmun Murad dan kemudian juga Dodi, kita itu apakah sedang masuk dalam isu menempatkan Gibran ini dalam posisi yang agak rendah karena ada beberapa kesalahan ya. Itu strategi konsultan-konsultan Asia biasanya gitu. Efeknya apa kalau menempatkan Gibran dalam posisi yang agak rendah? Apakah menguntungkan Gibran atau ya udah merugikan? Akan menguntungkan karena pada saat dia tampil lumayan saja, wah ternyata beyond expectation. Iya, gitu karena ya? sebelumnya salah kan ada beberapa itu yang Samsul dan segala macam lah gitu. Lalu ternyata bisa gitu. Nah, tetapi Prof. Makmun Murad sudah ketawa dia. Tapi pada sisi lain memang ini tidak hanya tergantung dari masalah-masalah seperti itu gitu. Kita tahu ya Prof. Mahfud maupun besok Gus Imin bisa memulai dengan semacam ada namanya teori dalam debat itu disclaimer juga atau introduksi yang mengatakan begini, kami kan maju sebagai cawapres dan ini sebetulnya bukan bidang-bidang langsung kami kan lebih banyak bergerak dalam hukum dan lain-lain, tapi sebagai cawapres yang baik kami akan sudah banyak berkeliling Indonesia, kan orang jadi tahu, jangan juga mengharapkan terlalu tinggi dari mereka, sama-sama ada pemakluman yang bisa dibangun dengan bahasa yang baik pada awal sehingga orang tahu, oh ini memang sepertinya bidangnya Gibran agak kurang di bidangnya kedua kandidat yang lain, tapi dia bisa kemudian catching up juga, bisa lebih Tapi kesannya kayak mengejar. menunjukkan kelemahan di awal dong. Enggak apa-apa, makanya kalimat-kalimatnya harus Diksi yang dipilih diksi ya. gitu ya. Misalnya mengatakan kalau kami boleh memilih topik lain, kami akan memilih topik lain, ya kan? Karena bidang itu lebih sesuai dengan bidang kami. Tapi kan sebagai cawapres, kami harus siap. Dan itu sudah kami diskusikan dengan tim kami. Sekali lagi menjadi penting ini karena pada masa-masa ini kita misalnya menghadapi ada draft rancangan undang-undang daerah kekhususan Jakarta yang antara lain menyatakan ada wilayah Jabodetabek, Punjur, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur yang nanti akan dikelola, dipimpin secara ex officio oleh Wakil Presiden. Jadi debat besok ini jadi relevan untuk sebuah pekerjaan besar Wakil Presiden yang tidak hanya ban serep. Jadi cap yang namanya wapres ban serep itu dipatahkan sama sekali. Iya, tapi balik lagi kalau kembali ke pertanyaan tadi, apakah Mas Gibran ini bisa jadi orang yang belajar dengan cepat misalnya. Karena biar bagaimanapun, saya rasa kata kunci besok kalau tadi Prof. Makmun Murad mengatakan masih ada waktu 1 hari, enggak terlalu tepat. Saya rasa besok setengah dari hari besok harus digunakan buat tidur itu. Untuk mempersiapkan fisik dan mental juga. Coba begitu tanya. Ya, Pak, ya? Itu yang paling penting itu adalah segar dulu. Oke. Ya, kalau Anda nggak segar, itu bisa ngeblank. Kan apapun alasannya kan sudah ada. Nah betul dalam hal itu, Prof. Mahfud dan Caimin pasti punya pengalaman yang lebih kaya. Tapi sekali lagi, jangan dalam tanda petik itu agak kurang memperhitungkan anak muda. Dari beberapa debat yang saya perhatikan, Kennedy melawan Nixon, Kennedy. Clinton melawan Dole, Clinton. Gitu. Oke, ada surprise ketika itu berlangsung begitu betul. ya. Nah sekarang kita ingin ke Pak Dodi. Pak Dodi, kalau kita melihat debat ini kan debat calon pemimpin ini kan bukan baru sekali dihadapi oleh Gibran. Sebelumnya juga sudah pernah Di Jawa ketika Tengah pilkada ya, melawan begitu kan. Bagio. Ya. Nah, kalau berkaca dari sana, apakah kira-kira nanti Gibran ini akan tampil lebih spektakuler lagi, mungkin dengan persiapan yang begitu lebih matang dan juga melihat bagaimana ketika ya mungkin berhadapan dengan kamera akhir-akhir ini, apakah bisa beyond expectation atau mungkin ya sudah standar saja? Kalau melihatnya seperti apa, Mas Dodi? Ya, kalau ngelihat dalam konteks ini, rasa-rasanya pasti persiapannya juga extraordinary ya, kalau kita bicara dalam konteks Mas Gibran ya. Karena yang dihadapi kan bukan level atau bukan di taraf yang lokal, local government gitu kan ya. Ini kan udah levelnya udah lebih nasional. Dalam konteks ini mewakili Indonesia 2 gitu kan ya, Indonesia RI 2-nya gitu kan, kurang lebihnya seperti itu. Jadi pasti harus dipersiapkan dan saya rasa kalau ini pendapat saya. Jadi
tidak dalam konteks ekspresinya, tapi lebih kepada bahwa untuk melakukan hal ini pasti dipersiapkan dengan sangat baik, gitu ya. Baik Mas Gibran, Pak Mahfud maupun Pak Muhaimin Iskandar pasti juga mempersiapkan ini dengan sangat baik, karena yang semua mata pasti akan tertuju ke situ. Nah, sebenarnya kalau dari sisi body nanti akan kelihatan, karena pressure-nya pasti akan terasa. Seperti saya melihat proses mereka, kedatangan mereka waktu debat yang pertama, debat capres itu, terlihat itu mukanya pasti sangat tense gitu ya. Itu nggak bisa dipungkiri gitu Mbak dan Mas Andromeda. Jadi rasa-rasanya itu pasti pressure-nya luar biasa. Betul, tadi seperti Bang Ege bilang bahwa yang dibutuhkan adalah freshness-nya itu. Karena ketika orang fresh, kalem, tenang, ya apakah kemudian ketenangan itu aja nggak cukup, tapi kemudian juga harus dibekali dengan kemampuan tadi itu ngelatih untuk, dan ini yang perlu sangat dilatih, atau kemampuan untuk bisa menjawab itu dalam impromptu speech ya gitu ya. Kalau istilahnya, kalau mungkin ini bapak-bapak berdua ini yang pakar komunikasi ini pasti sangat memahami. Kalau itu kan ini prosesnya karena nggak dikasih pikir panjang kan, jadi langsung speech-nya langsung snap gitu ya. Jadi nah gerakan-gerakan itu, bahasa tubuhnya, sinkronisasinya nanti juga akan sangat terlihat apakah memang siap atau belum gitu. Kira-kira kelihatannya dari situ Mbak. Baik, kita ke Prof. Ma'mun Murad. Mungkin selama ini ketiga sudah sering tampil di hadapan publik. Ada yang dikesannya minim bicara, irit kalimat mungkin. Yang dimaksud Pak Prof. Ma'mun mungkin Gibran Raka Buming Raka. Tapi mungkin saja terjadi elemen of surprise seperti kata Pak Egi tadi ketika di debat. Akankah menyangka Prof. Ma'mun itu akan terjadi pada diri Gibran dan semua lawannya jadi terkejut melihat penampilan Gibran besok? Boleh di-unmute audionya Prof. Ma'mun Murad? Tentu harapan dari pendukung Mas Gibran saya kira seperti itu. Jadi Mas Gibran akan tampil sempurna, gitu kan, dan mampu katakanlah memuaskan para pendukungnya, gitu kan. Tapi kan kita mestinya melihat, saya sepakat tadi ketika dikaitkan dengan beyond expectation misalnya, gitu kan. Kan tentu ini pergulatan di tingkat nasional ya. Tingkatnya sudah cawapres, itu kan jabatan tertinggi kedua di Indonesia. Ya, tentu saja ketika sudah masuk level ini ya startnya itu kira-kira harus mendekati sama, gitu kan. Sehingga ketika misalnya ada mungkin ternyata di luar ekspektasi, ternyata Gibran tampil luar biasa misalnya, tentu bandingannya mau akan seperti apa, kan? Kali lagi tentu harapan bagi para pendukung Mas Gibran tentu bisa Mas Gibran bisa tampil lebih baik gitu kan. Tapi yang tadi saya katakan, selama ini kan memang pengalaman tampil di publik iya. Tapi problemnya kan ini debat yang tadi disampaikan oleh Pak Dodi itu ya butuh kecepatan untuk menjawab dan lain sebagainya. Nah, kalau yang selama ini tidak pernah teruji pada persoalan yang terkait dengan masalah ini, meskipun bisa jadi tadi menguasai bidangnya, tapi ini perdebatan yang tentu tidak mudah bagi orang-orang yang memang tidak terbiasa untuk berdebat di ruang publik gitu kan. Tadi saya katakan yang relatif punya pengalaman untuk melakukan debat ya tentu saja misalnya Prof. Mahfud sama Gus Imin gitu ya. Nah, Mas Gibran tentu harapannya bisa maksimal 1 hari, tadi Bang Effendi mengatakan setengah hari karena setengah harinya harus untuk istirahat gitu kan. Oke, baik. Bang Ege, apakah debat besok, debat kedua yang paling ditunggu-tunggu mungkin ini debat cawapresnya akan bisa mempengaruhi pilihan swing voters? Iya, yang selalu menarik itu kan saya belum melihat hasil survei pasca debat pertama loh, ya. Karena juga saya khawatir penampilan beberapa calon itu tidak terlalu bagus di debat pertama ya. Nah, lebih daripada itu pada debat kedua ini betul. Kalau saya memprediksi nih lepas dari nanti mempengaruhi atau enggak, Gibran karena kita sudah terlanjur meletakkan harapan sesuai dengan teori penataan harapan itu ya, management of expectation itu, maka dia mungkin tidak akan menjadi yang terbawah, minimal sama gitu ya. Cuma yang agak penting, satu kali saja terjerembab itu sedang ditunggu banget gitu.
Saya terpaksa menyampaikannya dengan apa adanya ya, karena beberapa kali tidak mau datang gitu kan, dibesar-besarkan atau artinya dieksploitasi, terutama di media sosial. Ditambah lagi dengan ada satu kesalahan kemarin itu. Nah, kalau ini misalnya terjerembab tapi agak dalam gitu, nah itu akan menjatuhkan, dikait-kaitkan dengan performan capres sebelumnya pada debat pertama. Nah, itu baru untuk menjawab 2 kali loh. Ini ternyata belum sukses. Jadi artinya kalau ada terpeleset atau slip of tongue berpengaruh? Tergantung apanya dulu gitu. Konteksnya Kalau cuma ya, misalnya salah-salah ucapan yang sedikit, tapi kalau masuk ke esensinya, dan lagi-lagi debat itu sebetulnya kan di ruangan itu masing-masing punya pendukung. Apalagi tenang saja. Besok tuh dibalik, Pak Prabowo yang bilang tenang saja Gibran. Ada saya Prabowo di sini. Besok tuh dibalik. Jadi pertanyaannya kalau sesuai dengan judul kita, Betul nggak? Dibalik, siapa lawan paling berat besok untuk Gibran, Bang Ege? Saya kan belajar dari debat terakhir yang dilaksanakan oleh TV One. Dari situ kita kelihatan bahwa mudah-mudahan Prof Mahfud itu semakin tajam ke arah menjawab langsung. Tapi kalau cerianya itu dapatnya nanti di Gus Imin gitu. Tapi sekali lagi Gibran ya? Gibran saya yakin akan tampil melebihi harapan kita, tapi dia saya yakin nggak akan menjadi yang terbawah. Jadi kurang lebih samalah dibandingkan yang lain. Tapi sekali lagi tadi Mas Dodi, ekspresi orang itu akan sangat terpengaruh oleh apa? Pak Prabowo besok yang akan bilang, tenang saja Gibran, ada saya di sini gitu. Kurang lebih begitulah. Terima kasih banyak Bang Effendi Ghazali, Pak Mas Dodi. Andro sedikit menambahkan. Boleh terkait singkat dengan saja, apa yang Prof. disampaikan Mamun singkat boleh? Ya, jadi gini, saya kira yang agak diuntungkan itu Caimin atau Gus Imin ya. Gus Imin kan selama ini kan suka selengean gitu kan. Kalau itu ngomong tadi kan yang suka saya agak sebutkan. selengean. Mungkin kalau misalnya nanti ada kesalahan-kesalahan yang sedikit, selengeannya akan keluar itu. Dan itu akan menjadi sesuatu yang positif untuk Caimin itu. Pak Mahfud kelebihannya karena selama ini kan sering berdebat ya, terutama di Twitter yang begitu ganasnya itu kan, Prof Mahfud sudah biasa menghadapi diskusi yang seperti itu. Ini saya tidak besok tahu siapa nanti yang lebih tentu ke yang arah akan anak muda menyaksikan ini yang menang. itu malam. Kurang lebih gitulah. Oke, kita tunggu saja seperti apa performance dari masing-masing calon wakil presiden yang besok akan bertarung di arena debat. Terima kasih Bapak-Bapak semua sudah bergabung bersama kami, Bang Ege, Prof Mamun, dan juga Pak Dodi.